Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la aduwa a'da minal jahli wal mar'u aduwa ma jahil. Kata Sayyidina Ali, tidak ada musuh yang lebih parah daripada kebodohan. Kemudian beliau mengatakan, wal mar'u aduwa ma jahil. Dan seseorang itu adalah musuh kepada sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia nggak tahu sesuatu, maka dia akan bersikeras bahwa sesuatu itu tidak terjadi. Maka sesuatu yang tidak kamu ketahui, tidak mesti itu tidak ada. Ya, itu perlu dicatat juga itu. Segala sesuatu yang kamu tidak ketahui, itu tidak mesti nggak ada. Tinggal di kampung kita, orang biasanya sholat, misalnya di kampung dia orang semuanya sholat itu tidak menggunakan kunut, misalnya. Kemudian dia memiliki pendapat bahwa orang yang kunut itu pasti salah. Kenapa? Karena dia bodoh, karena dia nggak tahu bahwa nggak semua orang itu sama seperti apa yang ada di kecamatan dia, atau di desa dia, atau di daerah dia. Jadi kata Imam Ali, wal mar'u aduwwu ma jahil. Karena manusia itu umumnya begitu. Segala sesuatu yang dia ketahui, seperti yang saya pernah bilang, dia bakalan sangkut-sangkutkan kepada apa yang dia ketahui saja. Contohnya seperti salah seorang di antara kita pernah ke Jakarta, yang dia pernah datang hanya ke Monas saja, nggak pernah ke tempat lain. Lalu saya bilang, saya baru pulang dari, misalnya saya mengatakan saya baru pulang daripada Senayan. Maka hal yang pertama yang akan dia katakan, Senayan jauh nggak daripada Monas. Kenapa? Karena ilmu dia nyampainya cuma sampai ke Monas. Saya bilang besoknya saya mau belanja nih di Tanah Abang. Tanah Abang itu kira-kira berapa kilo dari Monas? Baliknya ke Monas lagi. Kenapa? Karena ilmu dia hanya sampai kepada Monas. Ya. Dan ketika dia sudah meyakini sesuatu yang menurut dia tidak ada, ya misalnya dia sudah yakin bahwa misalnya satu contoh, dia sudah yakin bahwa 5 tambah 5 10. Sudah yakin seyakin-yakinnya. Walaupun kita ajak dia bersumpah untuk mengatakan 5 tambah 5 itu adalah 11, dia nggak akan bisa. Kenapa? Karena ilmu dia sudah sampai begitu. Ilmu dia sudah benarnya seperti itu. 5 tambah 5 ya pasti 10 gitu. Kalau kita katakan 5 tambah 5 11 ya ini orang gila. Kayak kita misalnya, Beb. Bang Heri misalnya. Salah seorang di antara teman kita mengatakan yakini 5 tambah 5 itu adalah 11. Kita bakalan ketawa begitu. Kenapa? Karena kita itu bukan sesuatu yang benar. Ya, bukan sesuatu yang benar. Sudah menjadi mendarah daging begitu. 5 tambah 5 itu 10. Nggak mungkin 11. Itu salah pasti. Nah, sekarang juga begitu. Kita sudah meyakini bahwa akidah kita yang paling benar, tiba-tiba ada orang yang bawa akidah yang lain gitu. Ya ini gimana kita mau terima gimana? Atau kita melakukan satu kesalahan dan kita anggap kesalahan itu adalah sesuatu kebenaran. Kemudian ada orang yang mau ngebenerin kita, kesalahan yang kita anggap itu bukan kesalahan. Bagaimana mungkin kita mau berubah? Orang kita nggak yakin bahwa itu kesalahan. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Kahfi, Qul anunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ini ayat yang sangat saya pegang. Ya, dan saya takut dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan saya dan teman-teman saya semua insyaallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad katakan anunabbiukum bil akhsarina a'mala. Kamu mau tahu enggak? Saya mau kasih tahu. Orang yang paling merugi itu siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, kata Allah, orang yang salah jalan di dunia, wa yahsabun, dan mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka telah melakukan kebaikan. Orang yang paling merugi adalah orang yang salah jalan tapi enggak tahu dia salah jalan. Mereka ngerasa diri mereka benar. Wah, ini saya benar nih, saya udah yakin nih benar nih. Tahu-taunya salah. Kayak doa yang saya ingin ajarkan kepada ikhwan dan akhwat semua, senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku kebenaran dengan cara sebenar-benarnya sehingga kami bisa mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami kesalahan itu adalah kesalahan, dan jauhkanlah kami dari kesalahan tersebut. Ya, karena kita nggak pernah tahu, kita nganggap diri kita udah benar, tahu-taunya salah. Seperti ada diceritakan bahwa ada seorang yang dia itu
ahli ibadah, rajin beribadah sampai 40 tahun dia beribadah kepada Allah. Abdullah bin Mubarak datang meminta doa kepadanya. Ternyata dia ketika itu bersetubuh dengan keledai. Jadi setiap beberapa hari atau beberapa minggu sekali dia bersetubuh sama keledai. Sehingga Abdullah bin Mubarak bingung, ini kenapa kok kamu berani-beraninya berzina dengan binatang? Apa dia bilang? Loh, memangnya haram. Yang haram itu kan kalau laki-laki sama perempuan. Ya, saya tidak tahu hukumnya itu haram. Nah, orang seperti ini, dia nggak tahu. Maka musuh terbesar bagi seseorang adalah ketidaktahuan dia kepada sesuatu. Ya, jadi saya kira untuk mukaddimah pembukaan itu saja dari saya, dan yang terpenting kita tahu bahwa usul Thariqah Al-Alawiyah adalah 5. Yang pertama ilmu, kemudian amal, kemudian adalah wara', kemudian adalah khauf, kemudian ikhlas. Jadi itu 5 hal yang paling terpenting dalam Thariqah Al-Alawiyah. Dan yang pertama yang mereka kedepankan ilmu, karena dengan ilmu tentu orang bisa tahu. Kalau sudah bisa tahu baru bisa beramal. Ya, orang nggak punya ilmunya bagaimana mau beramal? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu dia tidak bisa memberi. Gitu. Ya, nggak mungkin bisa beramal. Kalaupun bisa kepaksa, gitu kepaksa. Ya, bisa beramal, tapi harus punya ilmunya. Kalaupun tidak mempunyai ilmunya, memiliki guru yang memang dia yakin bahwa guru tersebut adalah orang yang benar. Ya.